Selamat malam VTuber se-Nusantara. Saya berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa, bahkan dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan bersama dengan Anda semua para VTuber sambil seruput kopi lagi ya. Ada yang berkomentar bahwa ini saraba. Ini bukan saraba, teman-teman. Ini kopi luwak white coffee. Saya hanya bisa minum kopi-kopi begini, teman-teman. Ya, kalau kopi asli ya, itu benar-benar terasa di sini, di ulu hati. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Mungkin lagi santai-santai malam hari ini menantikan VTube ya. Tidak ada salahnya kita ngopi-ngopi bareng. Mungkin sudah minum kopi, atau kalau enggak bisa dibuat kopi dulu sambil kita dengarkan komentar-komentar para VTuber ya. Berharap ini adalah tempat perkumpulan para VTuber sejati, mengeluarkan unek-uneknya, dan kita bisa memberikan dorongan kepada manajemen jilid 2 ya, saya kasih istilah. Yang menarik di sini ada komentar dari Bang Mustamin Tajam. Sorry teman-teman, saya kadang-kadang tidak bisa ingat semua yang saya sudah sampaikan, misalnya nama-namanya. Mungkin tadi siang ada yang saya baca juga, kadang saya lupa untuk nama-nama ya. Oke, seperti ini komentarnya. Semoga ini bukan pembohongan member jilid 2, karena semua informasi dari para CC jilid 1, khususnya CC Pandawa 5, setitik pun tidak ada yang terbukti, termasuk investor 3T yang diinfokan Pandawa 5 ternyata hoax. Saya ralat bahwa waktu menginformasikan 3T, saya sudah tidak termasuk Pandawa 5. Saya sudah tidak mengetahui informasi itu. Waktu mereka bahas ya, saya sudah tidak memberikan informasi. Dan saat itu memang udah malas untuk memberikan tidak ada informasi dari manajemen VTube jilid 1. Dan lucunya, Engkong pun masih sempat membahas saya, padahal waktu pembahasan 3T itu saya sudah tidak membahas ya. Jadi itu saya luruskan, saya tidak termasuk ya Bang Mustamin. Kemudian wah, ini ada berkomentar ya, Sandikala. Wah, ini sepertinya saya kenal ini. Ini saya kenal. Saya minum kopi dulu, seruput kopi dulu sebelum kita baca baik-baik nih ya. Sepertinya seru nih komentarnya. Wah, diedit pula. Berarti dia mikir-mikir kan waktu komentar. Wis, diedit. Saya nggak tahu berapa kali dia edit nih ya. Lanjutkan dalam meramaikan dagelan. Tanda seru. Mantap. Tanda seru. Wih. Dagelan apa itu teman-teman? Kalau nggak salah dagelan itu lawakan ya. Waduh. Maksudnya apa ini? Lanjutkan dalam meramaikan dagelan. Dalam meramaikan lawak. Lelucon. Lanjutkan dalam meramaikan. Apakah maksudnya bahwa manajemen VTube sedang lagi ngelawak? Karena dia kan lanjutkan dalam meramaikan dagelan. Berarti kan kalau dia bilang ya terus melawak, berarti saya yang melawak. Tapi kalau dia bilang lanjutkan dalam meramaikan dagelan, dalam meramaikan lawak, berarti saya adalah bagian yang meramaikan lawak. Artinya manajemen jilid 2 lawak dong. Waduh. Saya nggak ngerti, saya punya kakak ini kok ngomong seperti ini ya. Ini kan saya lagi membahas dan membaca komentar jeritan VTuber, kok dibilangi lawak sih, gimana ini kakak saya. Katanya dulu meeting sampai subuh untuk VTube, memperjuangkan VTube, mengawal VTube. Loh kok sekarang dibilang lawak? Cocok kan teman-temannya, dagelan kan? Saya lihat dulu, seperti saya harus dulu lihat dulu kamus dulu ya. Ini saya ketemu dengan kakak saya berkomentar nih, dagelan. Saya harus lihat dulu,
Wikipedia apa sih dagelan ya, supaya saya nggak salah menjelaskan. Oke, dagelan. Dagelan merupakan lawak atau sebuah adegan yang menimbulkan kelucuan. Dalam bahasa Melayu disebut juga alan-alan. Sementara dalam dialek Jakarta disebut kebodoran. Dagelan termasuk dalam salah satu seni rakyat yang sifatnya spontan. Pementasan seni ini tidak terikat pada naskah atau teks yang memberi alur cerita. Oh, begitu. Aduh. Ini kan kakak saya ini saya lagi membacakan komentar isi hati VTuber. Maksud saya supaya manajemen jilid 2 ini mendengarkan. Loh, kok dibilang lawakan sih? Berarti ini yang katanya mengawal VTuber, memperjuangkan VTuber, loh kok mengatakan lawakan? Saya nggak pernah berjanji loh sampai mereka tuh sampai subuh meeting loh. Apa yang dimitingkan itu pertanyaan saya. Lalu sekarang dibilang lawakan. Ya kan? Semakin gak jelas nih ya. Ini bisa jadi karena faktor halu nih teman-teman ya. Saran saya segera jauhi orang-orang halu lah ya. Kakak saya ini kalau masih halu, pesan saya jauhilah orang halu supaya jangan semakin dalam halunya. Ada dari Avanai. VTube ini seperti aliran sesat yang dipuja-puja dan dipercaya oleh pengikutnya, dianggap sesuatu yang akan membantu, dianggap bermanfaat, padahal udah gak ada merugikan, gak ada bentuknya, gak ada yang ngurus. Udah setahun PHP, ini berulang kali dibohongin, berulang kali dicekoki, alibi ini dan itu selama setahun. Ya, jadi VTube seperti aliran sesat. Nah ini saya akan menggunakan ini jadi judul ya. Memang kalau kita lihat ya teman-teman, VTube ini menjadi kontroversi, melibatkan banyak orang dan memberikan makan banyak orang ya. Kita tidak bisa pungkiri itu, kita realistis. Memberikan makan para diamond, memberikan makan para member-membernya, memberikan makan para kreator ya. Sekalipun ada yang memutar-mutar ya, saya juga membahas dari channel saya saat itu, memberikan motivasi ya. Kemudian sekarang kenapa saya keluar, saya harus mencari sesuatu yang memang menurut saya benar. Saya tidak bisa diatur. Itu sebabnya teman-teman saya sampaikan ke Anda bahwa kenapa ada yang sering bertanya kenapa CC4 tidak mensupport sekarang, dan ada yang berkomentar, oh ya ada yang mengirimkan pesan WhatsApp ke saya. Mungkin besok saya akan bagikan ya. Lalu kakak saya yang berkomentar tadi ya, dia bilang begini, sudah ada yang ngurus VTube, yang lain aja yang mereka kerjakan. Jadi kok setelah pengumuman Pak Kiai Mandala mereka pada diam dan pada buyar kan? Padahal meeting sampai subuh, mana hasil meetingnya sampai subuh? Kok nggak dilanjutkan sih? Sekarang jadi judul-judul videonya itu nggak jelas ya, nggak jelas. Saya intip kakak-kakak saya yang lain juga nggak jelas ya, kasihan. Jadi bulian aja ya. Oh, lalu kemudian saya minta maaf ya teman-teman, yang saya ngomong tadi itu adalah tim Singapura, tim Malaysia maksud saya, tim dari Malaysia ya, tim Jack Goy ya. Jadi ini saya pakai judul lah ya, saya minta maaf kepada supaya teman-teman tahu, saya minta maaf kepada para VTuber ya tentang yang tadi. Kemudian VTube seperti aliran sesat ya. Jadi ini judul yang saya gunakan adalah, saya minta maaf kepada para VTuber yang tadi saya sampaikan bahwa itu dari Singapura, itu dari Malaysia. Saya tidak sadar ya, saya di japri pribadi oleh teman, diralat, dan saya minta maaf. Maksudnya tim Malaysia ya, tim Malaysia. Kemudian sambungan judulnya adalah VTuber seperti aliran sesat. Jadi ini judulnya ya teman-teman, supaya dipahami, supaya teman-teman tahu. Jadi saya minta maaf, saya ralat tadi yang pagi. Kemudian yang aliran sesat itu tadi yang berkomentar ya, seperti aliran sesat. Nah, kemudian
Ada dari Andres Van. Apakah benar manajemen sudah sedang bekerja? Dan saya lihat wawancara Pak Kiai Eman sepertinya tidak mengerti apa-apa tentang bisnis VTube. Bagaimana ya dia mau bikin VTube itu on ya? Mungkin itu penilaian, Anda bisa menilai seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi ya, optimis. Namanya juga kan Pak Kiai Eman mengatakan bahwa kita mengupayakan. Tentunya beliau mungkin tidak paham sistemnya, tetapi dia akan menggait orang-orang dan mencoba berkomunikasi dengan orang-orang yang punya kemampuan ya dalam hal itu. Baik itu berkaitan dengan server, aplikasi, lah kan tidak mungkin Pak Eman yang akan turun tangan membuat servernya, mengurus, tidak mungkin lah. Beliau adalah seorang tokoh agama, tetapi dia bisa memberikan delegasi, tugas, wewenang kepada orang yang beliau anggap bisa diandalkan. Ya, seperti itu. Jadi, jangan jadi punya pemikiran yang sempit lah, teman-temannya. Saya kok jadi begitu ya. Kadang-kadang, tahu nggak, kita lihat seseorang yang menurut pandangan kita tidak sempurna secara fisik, tetapi di belakang dia punya hebat, bahkan punya karyawan besar. Kenapa? Ya bukan dia melakukan, tetapi dia punya otak. Ya, otak ini diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk bisa berpikir, bisa untuk bertindak, bergerak, menghubungkan ini dengan itu dan lain-lain. Kita diberikan mulut untuk berkomunikasi. Maka kalau Anda meragukan Pak Eman, salah. Ya, beliau adalah seorang tokoh agama, lalu Anda meragukan. Ya, apalagi beliau adalah juga di dalam bergerak di bidang ekonomi, ya. Jadi salah pandangan lu. Ada Bang Asrul, thank you Bang Asrul, aki-aki jenggot putih Asrul. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman sambil seruput kopi ya, supaya lebih seru. Semoga ya teman-teman meramaikan, dan saya pribadi tidak ada diintervensi oleh siapapun, tidak ada endorsan pesanan siapapun mau sampaikan ini, dan saya selalu berpihak kepada orang-orang yang ingin hidupnya berubah. Saya tidak berjanji kepada Anda semua bahwa dalam waktu dekat VTube akan on. Saya tadi siang mengatakan bahwa tim 9 itu pasti sedang bekerja. Kalau sudah dibentuk tim 9, berarti kalau sudah ada tim 9, progres itu berjalan. Kita tunggu beberapa saat, lalu kemudian tidak ada progres, maka kita bisa bersuara. Ya. Tetapi saya percaya dan yakin dengan adanya teman-teman para tokoh-tokoh agama dan VTuber sejati itu benar-benar bagaimana mengupayakan VTube on untuk kita semua. Anda bisa tidak yakin, silakan. Anda bertanya, loh kenapa dulu nggak yakin? Saya kan sudah bilang berkali-kali, jilid 1 itu tidak ada kejelasan. Minimal ada ukuran, ada tujuan, ada sasaran, lalu tidak ada hasil. Apakah kita tidak berhak untuk memilih suatu jalan? Apakah kita tidak berhak untuk bersuara untuk sesuatu yang baik? Ya kan? Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman, supaya ini sekali lagi harapan saya VTube on. Kenapa saya lakukan ini? Untuk VTube on. Dan Anda kalau VTube on belum tentu Anda masih ingat saya. Ya, dan saya juga tidak perlu diingat lah. Nggak perlu diingat. Tetapi segala sesuatu yang baik itu bermanfaat, dan itu ada faedahnya untuk diri kita. Tidak usah kita bohongi diri kita lah. Saya tidak butuh pujian, saya tidak butuh sanjungan. Ya, saya adalah orang tipe yang suka berkarya. Ada platform YouTube, saya berkarya dari YouTube, memberikan informasi, memberikan semangat kepada siapapun saat ini, supaya Anda semangat jalani kehidupan. Kawan, hidup ini kalau kita tidak sanggup menjalani, berat. Ya. Beberapa hari yang lalu kalau tidak salah saya sempat
menyinggung seorang Miss Universe Amerika dan Korea kalau tidak salah ya, yang cantik. Apa yang kurang dari mereka, tapi mengakhiri hidup mereka. Karena itu saudaraku, kita butuh support dalam kehidupan ini. Saya yakin dan saya tahu ada teman-teman yang mengalami kesulitan. Masalah Anda berat, mungkin karena fast track, mungkin karena utang. Saudaraku, jangan menyerah. Percayalah, ada jalan keluar. Berdoa kepada Sang Pencipta, maka Tuhan akan membukakan jalan buat Anda semua. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kita berusaha, tetapi dalam artian terukur, usaha dan upaya kita. Ada tujuan jelas, sasaran kita, ya. Contohnya kita punya impian satu saat, contoh-contoh kecil lah. Saya ingin dibayar dari YouTube. Saat itu saya memulai banyak yang menertawakan, bahkan banyak yang mencekal. Bukan banyak, ada yang mencekal. Belum terlihat, tetapi sekarang saya bisa melihat, walaupun tidak seberapa, tetapi ada real, nyata. Ya. Jadi itulah tujuan saya, memberikan motivasi, semangat kepada teman-teman. Dan semoga saja apa yang kita lakukan, apa yang juga saya lakukan, memberikan efek kepada teman-teman semua untuk sebuah hal-hal yang positif. Itulah yang saya lakukan. Sekian dulu yang saya sampaikan kali ini, teman-teman. Ya, selamat malam dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan upayakan hidup selalu tersenyum. Jaga hubungan dengan istri, karena istri adalah pasangan sehidup semati. Dan jadilah dirimu sendiri. Oke, itu aja. Salam kebaikan.